Salam semuanya, saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan selalu ada dalam kehidupan kita. Walaupun banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, dalam sehari-hari kita banyak mengalami masalah, sesuatu yang berjalan atau yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, dan bahkan sesuatu yang terjadi itu merugikan kita. Tetapi kita harus ingat bahwa Tuhan selalu menolong kita dan Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita di dalam masalah kita. Walaupun kita mengalami masalah, tetapi Tuhan hadir untuk menolong kita. Walaupun kita banyak masalah, banyak hal yang terjadi yang mungkin kita dirugikan oleh hal-hal yang terjadi, tetapi itu bukan menjadi alasan bagi kita untuk tidak bersyukur. Itu bukan menjadi suatu alasan bagi kita untuk bersungut-sungut dan mengeluh. Nah, sebaiknya kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, kita tetap bersyukur karena kasih Tuhan begitu nyata dalam kehidupan kita. Oke, pada hari ini saya akan mengajak teman-teman semua atau saudara-saudari, Bapak Ibu semua yang menonton video ini untuk belajar firman Tuhan atau merenungkan firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Oke, saya bacakan untuk kita semua. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Oke, kita di sini akan belajar satu ayat saja, atau kita akan merenungkan firman Tuhan satu ayat saja, yaitu dalam Efesus pasal yang kedua ayat ke-1 hingga ayat yang ke-10 ya. Dengan tema pada saat ini yaitu mengenal identitas kita sebagai orang Kristen. Nah, apa sih identitas kita sebagai orang Kristen? Apa sih yang menjadi identitas kita sebagai orang percaya atau sebagai orang yang sudah hidup di dalam Tuhan? Oke, kita terlebih dahulu melihat definisi identitas. Identitas berasal dari kata identity, yang artinya adalah memiliki tanda, ciri, atau jati yang mutlak atau melekat pada suatu individu atau kelompok yang membedakannya dengan yang lain. Oke, identitas adalah suatu ciri atau tanda yang menunjukkan siapa sih dia, apa sih dia, orang mana sih dia. Nah, itu identitas. Nah, sebagai orang Kristen, apa sih identitas kita? Dan banyak dari kita yang belum mengerti apa sih identitas kita yang sebenarnya. Apa sih identitas kita yang sebenarnya sebagai orang yang sudah hidup dalam Tuhan? Apa sih identitas kita yang sebenarnya sebagai orang Kristen? Masih banyak kita yang belum mengerti apa identitas kita sebagai orang Kristen. Dan apa yang menjadi tujuan hidup kita sebagai orang Kristen? Apa yang menjadi keinginan Tuhan kepada kita sebagai orang Kristen? Nah, di sini kita akan belajar dari Efesus pasal yang kedua yang ke-10. Kita sama-sama belajar apa yang menjadi identitas kita, apa yang menjadi ciri kita, apa yang menandakan kita sebagai orang Kristen. Oke. Langsung saja kita pada yang pertama. Apa sih identitas kita sebagai orang Kristen? Yang pertama adalah orang Kristen adalah ciptaan Allah. Dikatakan di awal ayat di situ dikatakan bahwa karena kita ini buatan Allah. Nah, kita sebagai orang percaya kepada Tuhan atau sebagai orang Kristen, kita yakin bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Bukan berasal dari bukan revolusi dari kera, bukan hasil ledakan Big Bang, bukan ciptaan dewa-dewa atau bahkan hal-hal mitos lainnya, tetapi kita yakin dan percaya kita ini adalah ciptaan Allah. Kita bisa baca proses penciptaan Allah, proses penciptaan yang dilakukan oleh Allah di dalam Kejadian pasal 1 dan pasal 2. Di situ diceritakan bahwa proses-proses atau tahap-tahap Allah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, mulai dari hari pertama hingga hari yang ke-6. Mulai dari yang pertama kali diciptakan adalah terang sampai yang terakhir adalah manusia. Kita adalah salah satu dari urutan tersebut. Kitalah yang paling terakhir, atau manusialah yang paling terakhir diciptakan oleh Allah, yaitu pada hari yang ke-6. Nah, kita ini adalah ciptaan Allah yang menunjukkan atau mengartikan kita ini bahwa milik Allah.
Jika ada seseorang menciptakan mobil, maka otomatis mobil itu adalah menjadi milik dia. Jika ada seseorang menciptakan sesuatu, misalnya tukang tanah liat menciptakan guci, maka otomatis guci itu menjadi milik dia, dan si penjunan ini menjadi tuan atas guci tersebut. Nah, begitu juga dengan kita. Kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah, maka otomatis kita ini adalah milik Allah, bukan milik yang lain, bukan milik dewa-dewa, bukan milik kepercayaan lainnya, bukan milik roh-roh nenek moyang, tetapi kita ini adalah milik Allah. Tuhan kita adalah Allah yang patut kita sembah dan kita puji. Yang menjadi pemilik kita, menjadi Tuhan kita itu adalah Allah. Sebagai orang Kristen, harusnya kita sudah percaya hal tersebut, bahwa Tuhan kita adalah Allah yang menciptakan kita. Tuhan kita yang kita sembah, yang kita puja, dan kita yakinin bahwa Tuhanlah yang menjadi Allah kita, yang menciptakan kita dan merawat kita dan bahkan memberkati kita, itu adalah Allah. Dan bahkan kita diciptakan, dikatakan bahwa di dalam Kejadian pasal 2 dikatakan bahwa kita diciptakan untuk memelihara atau mengusaha ciptaan yang lainnya, seperti Adam dan Hawa, manusia pertama kali yang ada di bumi, yang dicatat di dalam Alkitab bahwa Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden untuk mengusaha atau memelihara ciptaan-ciptaan lain yang ada di taman tersebut. Nah, perintah Tuhan ini bukan hanya berlaku untuk Adam dan Hawa, tetapi berlaku juga untuk kita. Sebagai ciptaan Allah, kita juga harus memelihara, mengusahakan ciptaan-ciptaan yang lain. Kita harus menjaga, merawat ciptaan-ciptaan yang lainnya. Tetapi yang terjadi sekarang ini adalah manusia mengusaha atau melakukan sesuatu kepada ciptaan yang lain sesuai dengan kehendak mereka. Banyak dari kita manusia yang melakukan sesuatu kepada ciptaan yang lain. Misalnya kita pengen kita kaya, makanya kita mengusahakan tambang emas, yaitu dengan menggali tanah dan kita mendapatkan emas. Kita menghancurkan tanah yang sudah Tuhan ciptakan menjadi sesuatu yang hancur di tangan kita. Misalnya Allah menciptakan suatu hewan yang langka, misalnya cendrawasih yang ada di Indonesia, sekarang sudah hampir punah. Itu karena keserakahan manusia. Manusia menyeleweng dari perintah Allah. Manusia tidak menuruti perintah Allah. Allah perintahkan bahwa manusia itu menjaga atau memelihara ciptaannya, bukan memusnahkannya. Tetapi karena keserakahan tersebut, manusia menyeleweng dan akhirnya tidak mendengarkan atau tidak mengingat perintah Allah kepada manusia. Dan bahkan yang lebih buruknya bahwa kita sebagai orang Kristen yang sudah percaya kepada Allah, yang mengaku bahwa kita ini adalah milik Allah, kita masih menjadi pelaku utama dalam kasus-kasus yang tidak baik. Misalnya ikut mengusahakan suatu, misalnya kita tebang kayu sembarangan, kita menghasilkan sesuatu secara berlebihan, memproduksi sesuatu secara berlebihan, akhirnya sesuatu tumbuhan, banyak dari hal-hal tanaman atau hewan-hewan yang diciptakan Allah yang hampir punah sekarang ini. Dan sebagian besar dari penyebab kepunahannya itu adalah karena manusia. Padahal kita ini sama-sama ciptaan Tuhan. Kita diciptakan Tuhan dan diperintahkan untuk menjaga ciptaan. Itu poin yang pertama, bahwa kita ini adalah ciptaan Allah. Oke, identitas kita sebagai orang percaya adalah ciptaan Allah. Kita ini adalah ciptaan Allah, buatan Allah. Maka kita harus tunduk kepada Allah. Kita harus taat kepada Allah, karena Allah yang menciptakan kita. Kita sebagai ciptaan, kita harus tunduk, harus taat kepada Sang Pencipta kita. Tetapi banyak dari kita yang berusaha untuk melawan Allah, dan bahkan banyak golongan orang yang mengaku bahwa tidak ada Allah di dunia ini. Dia menganggap bahwa tidak ada Allah, dan yang menjadi tuannya adalah dirinya sendiri. Tetapi kita sebagai orang percaya, kita harus yakin dan percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah.
Dan yang menjadi Tuhan kita adalah Allah. Yang menjadi pemilik kita adalah Allah. Dan yang berhak untuk mengatur hidup kita adalah Allah. Nah, itu yang menjadi identitas kita atau menjadi jati diri kita sebagai orang percaya, bahwa kita ini buatan Allah, berasal dari ciptaan Allah. Bukan berasal dari revolusi dari kera, bukan dari hasil-hasil yang lain, tetapi kita murni ciptaan Allah. Dan sebagai ciptaan Allah kita harus patuh kepada Allah. Nah, itu yang pertama yang menjadi identitas kita. Nah, yang kedua, apa sih yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita? Apa sih yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita yang membuat kita berbeda dari yang lainnya, yang menjadi ciri khas kita sebagai orang Kristen? Yaitu adalah untuk melakukan pekerjaan baik. Di bagian B dikatakan di situ, di ayat yang ke-10 bagian B, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Nah, Allah menciptakan kita bukan tidak ada tujuan. Allah menciptakan kita bukan tanpa tujuan, tetapi Allah menciptakan kita untuk suatu tujuan yang baik. Tujuan yang sangat mulia, yaitu untuk melakukan pekerjaan yang baik. Apa sih pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan? Yaitu adalah melakukan perintah Tuhan. Pastinya perintah Tuhan adalah sesuatu yang baik bagi kita. Tidak ada perintah Tuhan yang tidak baik, atau tidak ada perintah Tuhan yang buruk. Segala perintah Tuhan, firman Tuhan yang sudah Tuhan sampaikan, dan kita sekarang bisa membacanya di dalam Alkitab, tidak ada yang buruk. Pastinya kita yakin dan percaya bahwa perintah Allah atau firman Allah itu adalah sesuatu yang baik. Dan sebagai orang yang percaya bahwa kita ini adalah ciptaan Allah dan milik Allah, maka kita menganggap bahwa firman Allah itu adalah yang terbaik. Dan kita harus melakukan firman Allah dalam kehidupan kita. Tuhan suruh kita mengusaha atau memelihara ciptaan kita, maka kita harus melakukan hal tersebut. Kita harus memelihara lingkungan kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita ini menuruti perintah Allah. Kita ini mendengar perintah Allah dan melakukan perintahnya dalam kehidupan kita. Nah, apalagi pekerjaan-pekerjaan yang baik yang Tuhan perintahkan, yaitu saling mengasihi. Kita harus saling mengasihi dalam kehidupan kita. Sesama kita harus kita kasihi. Allah harus kita kasihi. Dan sebagian besar dalam kehidupan kita, dan kita tidak bisa lepas dari namanya kasih dalam kehidupan kita. Kita hidup sekarang itu pun kena kasih Tuhan. Tuhan mengasihi kita, dan bahkan keselamatan kita yang harusnya kita layak untuk dihukum, kita diselamatkan dan akhirnya kita bebas dari hukuman tersebut, itu karena kasih Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 16 dikatakan bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya menjadi percaya. Oke. Pekerjaan yang baik yang dimaksudkan di sini adalah perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan. Jangan kita bingung, apa sih pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan? Apa sih yang dinamakan pekerjaan baik yang harus kita lakukan, yang menjadi tujuan Allah menciptakan kita untuk melakukan pekerjaan baik? Itu adalah kita baca Alkitab, maka kita akan menemukan segala hal-hal pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Jangan kita membaca sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu belum tentu baik. Sumber-sumber dari dunia ini belum tentu baik. Tetapi firman Tuhan itu sudah pasti yang terbaik, yang harus kita lakukan, yang harus kita patuhi. Tetapi banyak dari kita sekarang ini yang menyeleweng dari perintah Tuhan. Tuhan mengatakan kamu jangan berbohong, tetapi kita masih sering berbohong. Enggak apa-apalah bohong-bohong dikit. Enggak apalah kita bohong untuk kebaikan diri kita. Itu bukan kebaikan. Kalau kita berbohong itu bukan suatu kebaikan. Meskipun itu terkesan suatu membela diri, tetapi itu tidak boleh kita lakukan. Dan banyak lagi perintah-perintah Tuhan yang harus kita lakukan, tetapi kita langgar. Dengan kita mengatakan bahwa wajarlah saya masih melakukan kesalahan-kesalahan. Saya kan tidak sempurna. Saya kan orang yang terbatas, orang yang lemah, manusia yang lemah. Sebaiknya alasan-alasan seperti itu jangan sampai kita pakai.
alasan-alasan untuk membela diri kita supaya kita tidak merasa bersalah atas kesalahan-kesalahan atau pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan kepada perintah Tuhan adalah jangan sampai kita menggunakan argumentasi kita itu untuk membela diri kita. Harusnya kita lebih berbenah diri, sadar akan perbuatan kita, dan kita berusaha untuk melakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik, untuk menjadi pribadi yang bisa bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Dan terlebihnya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari, kita berinteraksi dengan orang, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Itu adalah sesuatu yang baik menurut Alkitab. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, mengasihi orang lain, melayani sesama, kita melakukan perintah-perintah Tuhan, menjadi teladan yang baik bagi orang lain. Itulah pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang simpel, yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tidak perlu kita memikirkan sesuatu yang berat. Pekerjaan yang baik itu mungkin kita bisa membantu orang lain dengan uang jutaan rupiah. Mungkin pekerjaan yang baik itu ketika ada teman yang susah kita bantuin. Misalnya dia susah, kita perlu handphone untuk kuliah, kita harus beli handphone. Perlu HP untuk kuliah, kita harus kasih HP. Bukan seperti itu. Banyak hal-hal yang simpel yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satunya kita menjadi berkat bagi orang lain dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu adalah suatu pekerjaan yang baik, yang sangat simpel, yang bisa kita lakukan tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun. Kita bisa melakukan hal tersebut, kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, kita bisa menolong orang lain yang dalam kesusahan tanpa mengeluarkan sepeser pun. Itu bisa kita lakukan. Dan itulah yang pekerjaan yang baik yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itulah tujuan Tuhan menciptakan kita. Tuhan menciptakan kita untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Dan pekerjaan baik adalah perintah Tuhan. Kita bisa membaca firman Tuhan, dan ketika kita sudah membaca firman Tuhan, kita pasti akan menemukan sesuatu hal yang baik. Kita akan pasti bisa memisahkan mana yang baik, mana yang enggak. Misalnya berbohong itu baik atau enggak. Misalnya mencuri itu baik atau enggak. Misalnya benci kepada orang lain itu baik atau enggak. Kita akan bisa menemukan banyak hal ketika kita rajin membaca Alkitab. Dan kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita juga mempelajari, merenungkannya, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau kita hanya membaca sepintas lalu, akhirnya ketika kita sudah selesai membaca Alkitab misalnya 4 kali, terus kita sombong kepada orang lain, saya sudah baca Alkitab 4 kali. Tetapi ketika prakteknya tidak ada, itu tidak ada gunanya. Kita membaca Alkitab, kita bukan hanya sekedar membaca, tetapi kita mempelajari, merenungkan, dan melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, itu poin yang kedua, yaitu tujuan Allah menciptakan kita, yaitu supaya kita melakukan suatu pekerjaan yang baik. Dan yang ketiga yang kita pelajari hari ini adalah apa sih yang menjadi keinginan Tuhan yang menciptakan kita? Apa sih yang menjadi keinginan Tuhan sebagai Tuhan kita, sebagai pribadi yang kita sembah, yaitu supaya kita hidup di dalam Tuhan. Di bagian terakhir dikatakan, Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Di situ tegas mengatakan bahwa Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Nah, hidup di dalam Tuhan itu gimana sih? Gimana sih cara kita hidup di dalam Tuhan? Apa sih yang perlu kita lakukan ketika kita hidup di dalam Tuhan? Kita hidup di dalam Tuhan itu artinya kita menyerahkan diri kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, melakukan perintah Tuhan. Itulah ciri-ciri kita hidup di dalam Tuhan. Sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, pastinya dan harusnya kita harus tunduk kepada Tuhan, taat dan mengasihi Tuhan dengan segala kekuatan kita, dengan segenap hati kita, dan dengan segenap jiwa kita. Itu dikatakan firman Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, pastinya kita harus mengasihi Tuhan. Kita hidup di dalam Tuhan, pastinya kita harus taat kepada Tuhan. Dan kita hidup di dalam Tuhan, pastinya harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan. Biarlah Tuhanlah yang menguasai diri kita. Ketika kita hidup, harusnya kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidup kita. Tuhanlah yang layak menentukan hidup kita kemana nantinya, apa yang akan terjadi. Itulah yang ciri-ciri orang yang hidup di dalam Tuhan, yaitu dengan menyerahkan dirinya kepada Tuhan. Tetapi
masalah yang terjadi di dalam kekristenan sekarang adalah banyak dari kita atau banyak dari orang di luar sana yang sudah mengaku dirinya sebagai orang Kristen, tetapi hidupnya masih melakukan apa yang menjadi kehendak dia. Dia fokus dengan tujuannya sendiri tanpa melihat rencana Tuhan dalam kehidupannya. Dan bahkan banyak pendeta-pendeta di luar sana yang akhirnya terungkap kejahatannya. Dia setiap minggu mungkin dia berkhotbah, dan bahkan dia menjadi suatu pendeta yang sangat besar, yang sangat terkenal, tetapi akhirnya dia melakukan sesuatu yang tidak baik. Itu karena apa? Itu karena dia fokus kepada dirinya sendiri, tidak menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, tidak mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya, dan dia merasa dirinya hebat. Dan ketika dia merasa dirinya hebat, maka akhirnya dia melakukan apa saja yang dia inginkan tanpa melihat apakah perbuatannya atau kelakuannya itu buruk atau enggak, sesuai dengan firman Tuhan atau enggak. Itulah ciri-ciri orang yang mengandalkan dirinya atau serakah atau hanya fokus kepada hidup dirinya sendiri. Nah, sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan atau sebagai orang Kristen yang mengandalkan Tuhan, jangan sampai ketika kita hidup kita fokus kepada keinginan kita sendiri. Kita fokus dengan tujuan kita sendiri tanpa melihat bahwa apakah keinginan kita itu sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Apakah keinginan kita itu, tujuan dari hidup kita itu untuk kemuliaan nama Tuhan atau enggak. Dan jika kita supaya kita mengetahui apakah rencana kita sesuai dengan rencana Tuhan atau tidak, yaitu kita kembali mempelajari firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi standar bagi kita sebagai orang Kristen ketika kita hidup. Apakah hidup kita sudah berkenan kepada Tuhan atau enggak? Apakah hidup kita sudah benar di hadapan Tuhan atau enggak? Atau apakah kita sudah layak mengklaim diri kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, sebagai anak Tuhan atau enggak? Di Alkitablah kita bisa mengetahui hal itu. Di dalam Alkitablah kita bisa melihat hal-hal yang seharusnya kita lakukan sebagai orang percaya. Di zaman sekarang, Alkitablah yang menjadi dasar bagi kita sebagai orang Kristen, yang menjadi standar bagi kita untuk melakukan sesuatu. Memang banyak standar-standar di dunia ini. Misalnya berbohong tetapi untuk membela dirinya sendiri. Menurut dunia itu baik, tetapi menurut Alkitab berbohong ya tetap berbohong. Dan di Alkitab melarang kita untuk berbohong. Alkitab mengajarkan kita untuk mengatakan apa adanya, mengatakan yang sebenarnya. Itulah yang Alkitab ajarkan. Terlepas dari berbohong itu dosa atau tidak, tetapi ketika kita mampu, ketika kita diperhadapkan dengan situasi kita harus jujur atau enggak, sebaiknya kita jujur. Jujur itu adalah sesuatu hal yang sangat baik dalam kehidupan kita. Dan bahkan ada yang mengatakan bahwa kita sebagai anak Tuhan, kita harus jujur dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita membohongi orang lain. Kita berusaha untuk membohongi Tuhan walaupun Tuhan itu Maha Tahu, dan bahkan akhirnya kita membohongi diri kita sendiri. Pendeta-pendeta besar yang melakukan kejahatan itu membohongi dirinya sendiri. Banyak hal yang dia lakukan yang gagal itu karena dia fokus kepada dirinya sendiri, tidak hidup di dalam Tuhan dengan sungguh-sungguh, tidak melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Banyak dari kita yang masih ragu untuk menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Memang kita mengatakan bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan, kita ini anak Tuhan, tetapi ketika kita ada masalah, kita langsung fokus kepada masalah tersebut. Kita langsung fokus mencari bagaimana jalan keluarnya dalam masalah tersebut tanpa kita meminta pertolongan kepada Tuhan terlebih dahulu. Seharusnya sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan, ketika kita mengalami suatu masalah, kita serahkan dulu kepada Tuhan, baru kita cari solusi. Jangan terbalik, kita cari solusi terlebih dahulu, tetapi karena kita tidak mampu, baru kita datang kepada Tuhan, meminta pertolongan Tuhan. Itu tidak benar. Seharusnya yang dilakukan kita sebagai orang Kristen, yaitu kita hidup dalam Tuhan, menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, taat kepada Tuhan, dan menjalani atau patuh kepada perintah Tuhan, menjalani setiap rencana Tuhan, dan hidup melayani orang,
hidup di dalam kasih, mengasihi sesama. Itulah ciri-ciri orang yang sudah hidup di dalam Tuhan. Oke? Itulah yang kita pelajari pada saat ini, atau yang patut kita renungkan pada saat ini, yaitu adalah identitas kita sebagai orang Kristen adalah kita ini milik Tuhan. Kita ini adalah ciptaan Tuhan. Diciptakan Tuhan untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang baik. Diciptakan Tuhan bertujuan untuk melakukan suatu pekerjaan yang baik. Apa sih pekerjaan baik? Yaitu untuk melayani Tuhan. Dan yang menjadi keinginan Tuhan, yang menjadi kehendak Tuhan, ketika kita sebagai orang yang kepunyaan Tuhan, sebagai pribadi yang menjadi milik Tuhan, kita hidup di dalam Tuhan. Itulah kemauan Tuhan. Jadi kesimpulan dari khotbah saya pada saat ini itu adalah kita adalah ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Kita harus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita harus menyerahkan diri kita kepada Tuhan dan melayani Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, hanya itulah yang dapat saya sampaikan kepada teman-teman semua atau Bapak Ibu semua. Sekiranya video saya ini bisa bermanfaat untuk kita semua, untuk teman-teman semua atau Bapak Ibu semua yang menonton video saya ini. Sekiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih sudah menonton. Salam damai sejahtera. Salam.